Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jasmutiara Bintang dengan NIM 233303033003 dari kelas 3 Malam A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses instalasi VirtualBox di laptop pada versi Windows 10. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana penerapan VirtualBox untuk DNS server dan IP konfigurasi. Pertama-tama, simak video ini baik-baik. Pertama, kita kunjungi yaitu VirtualBox di laptop kalian masing-masing. Lalu kita pilih yang bagian atas, maka akan secara langsung diarahkan ke situs resmi dari VirtualBox, itu virtualbox.org. Selanjutnya di sini ada bagian download VirtualBox 7,0, yaitu versi dari VirtualBox yaitu versi 7,0. Selanjutnya kita klik ini, maka akan diarahkan ke package dari VirtualBox. Di sini ada beberapa package, ya kita pilih yang Windows Host. Nah, proses instalasi sedang dimulai. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah. Kemudian klik dua kali pada file yang sudah kita download, atau kita bisa melihat di bagian file explorer kita. Klik dua kali, maka akan tampilan seperti ini. Kita klik yes saja. Selanjutnya untuk proses instalasi VirtualBox, di sini kita hanya perlu mengeklik next, 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 dan kemudian install. Nah, jika sudah mengklik itu semua, maka selanjutnya kita akan diarahkan ke bagian eh, VirtualBox atau instalasi akan berhasil. Di sini saya sudah menginstalnya, jadi tidak perlu dilakukan instalasi ulang. Jadi untuk bagian instalasi VirtualBox itu tadi, yaitu kita ketika sudah mendownloadnya, kita klik bagian next, next, kemudian selesai. Maka VirtualBox akan terinstal di laptop kalian masing-masing. Nah, di sini saya sudah menginstalnya, yaitu VirtualBox. Tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Kita klik dua kali, kemudian akan kita buka. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, berarti instalasi VirtualBox ini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi tidak perlu untuk perbaikan-perbaikan lagi. Selanjutnya di sini kita akan melakukan proses eh untuk proses instalasi VirtualBox yang ada di dalam packing-packingnya. Untuk proses instalasi Linux Ubuntu Server, sebelum pada tahap konfigurasi IP, kita harus menginstal Linux Ubuntu Server. Jadi, yang pertama harus dilakukan adalah buka VirtualBox. Kemudian di sini kita harus membuka, pilih bagian New. Kemudian di sini kita ketikkan nama virtual machine-nya. Sini ketikkan nama sendiri. Selanjutnya klik tipenya, yaitu di sini kita klik Linux. Kemudian versionnya di sini kita buat Ubuntu versi 64 byte ya. Kita pilih yang Ubuntu 64. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita klik next. Sini kita klik next. Kemudian kita sesuaikan saja
pada bawaannya, yaitu ukuran spesial sebesar 2008. Kemudian kita klik next. Nah, di sini juga sama. Bagian ini kita centang yang create a virtual hard disk. No. Klik next. Kemudian di sini terlihat nama deskripsi yang sudah kita buat. Seperti ini contohnya nama mesinnya itu nama saya sendiri. Kemudian di sini tipenya yaitu Ubuntu versi 64 byte. Kemudian di sini ada ukuran dari hardware-nya yaitu dari 28. Kemudian di sini kita klik finish. Maka akan secara otomatis akan membuat sebuah nama virtual mesinnya. Kemudian di sini kita sesuaikan yaitu bagian dari storage. Storage ini kita klik, ya teman-teman. Kemudian di sini kita create this image. Kemudian kita masukkan yaitu Ubuntu tacos. Nah, selanjutnya untuk bagian networknya kita sesuaikan di sini adapternya itu adapter dari NAT kita ubah jadi bread adapter yang ini. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita pilih start untuk melakukan proses instalasinya. Ya, tunggu sampai membuka interface-nya. Nah, ini sudah terbuka ya, teman-teman. Kita maksimal saja. Kita tunggu sebentar. Memang kalau proses instalasi untuk Linux Ubuntu server ini lumayan relatif lama ya, teman-teman, tergantung koneksi juga. Jadi kita tunggu dulu sebentar. Kita, kita klik enter. Kita tunggu hingga halaman proses instalasi tampil. Nah, sini sudah muncul ya tampilannya. Di sini kita klik eh, English sesuai bawaan, kemudian kita klik enter. Klik enter. Di sini sesuai bawaan ya, kita klik enter.
Kita klik enter, kemudian di sini kita klik done, kemudian continue without network. Nah, ini proxinya kita tulis, kita kosongin aja. Kita klik done, kemudian done. Sini juga continue without updating. Kemudian kita arahkan ke done. Kemudian kita klik done. Kemudian di sini kita klik continue. Nah, di sini kita masukkan namanya yaitu nama dari hostname kita. Sini kita namakan hostname kita misalnya SA3 Malam A. Kemudian server name juga sama, SA3 Malam A. Kemudian di sini username-nya juga sama. Kemudian di sini passwordnya kita bikin 123456. Kemudian passwordnya juga sama, yang 6. Kemudian kita klik done. Nah, kita klik ini yang done. Nah, maka akan proses instalasi akan dimulai. Kita tunggu. Proses instalasinya. Nah, jika sudah, maka akan muncul yaitu tampilan reboot. Tampilan yaitu kalau jika sudah selesai, maka akan muncul reboot. Kita klik reboot, maka akan secara otomatis proses pembuatan dari ruang mesin ini kita sudah berhasil. Ya, jika sudah proses instalasi berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu kita pilih yang bagian reboot now, kemudian klik enter. Maka proses instalasinya sudah berhasil. Maka akan muncul tampilan seperti ini.
Ini SMA 3 malam loginnya kita masukkan pas username kita. Kemudian passwordnya kita masukkan. 123456. Jika proses instalasi sudah berhasil, maka akan diarahkan ke halaman login. Di sini halaman loginnya saya masukkan SA3 Malam A sesuai username dan password yang sudah dibuat tadi. Kemudian passwordnya dimasukkan, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, login berhasil. Kita akan melakukan proses konfigurasi IP address. Nah, yang pertama yang dilakukan, kita klik bagian virtual machine yang sudah kita buat. Di sini kita klik setting, kemudian klik bagian network, kemudian klik adapter satu. Di sini attack to-nya kita ubah jadi break adapter ini. Kemudian advance-nya juga kita ubah. Di sini adapter tipenya kita sesuaikan otomatis, yaitu bawaannya. Kemudian di sini promiscuous-nya modenya kita bikin jadi low. Nah, sini juga sama, ini juga bawaannya. Kita klik OK, OK. Nah, kemudian ulangi lagi tahap ini ke network yang kedua, adapter yang kedua. Adapter yang kedua juga sama, kita klik enable. Nah, kemudian adapter duanya sama, yang ini attack to-nya kita ubah. Kita ubah jadi not. Kita ubah jadi host only adapter. Kemudian name-nya ini bawaan. Kemudian advance-nya di sini juga bawaan. Promiscuous-nya di sini kita bikin jadi all out. Nah, kemudian MAC address-nya juga sama, yaitu bawaannya. Kita klik OK. Kemudian di sini juga sama, kita cek kembali untuk networknya, adapter satunya sudah connect atau belum, dan adapter dua sudah connect. Selanjutnya, kita jalankan virtual machine Ubuntu server kita. Stop.
Di sini sedang berjalan ya untuk proses eh, penjalanan virtual mesinnya. Nah, teman-teman di sini sudah masuk ke halaman login. Kita klikkan username dan passwordnya, kemudian klik enter, kemudian klik enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita klikkan yaitu ini. Kita kita klikkan sudo kemudian di sini kita masukkan apt, maaf, di sini kita klik apt, kemudian update, eh, di sini update, dan apt upgrade start. Nah, ini di sini adalah melakukan update dan upgrade server Ubuntu pada laptop kita masing-masing. Kemudian kita klik enter, maka akan melakukan proses update. Kemudian di sini kita klikkan lagi apt install if updown, yaitu apt install if updown. Down. Nah, kemudian di sini melakukan install if updown untuk setting IP address-nya. Nah, kemudian kita edit perintah dengan text editor untuk konfigurasi file interface, yaitu dengan mengetikkan, kita klikkan nano, kemudian spasi etc network, kemudian di sini interface. Begini kah? Akan muncul seperti ini. Kita pilih yang new file. Kita klikkan, kita klik. Nah, selanjutnya kita melakukan eh, ketikan script seperti ini. Kemudian di sini input. Files. etc.
Kita klikkan include files from etc slash net slash network slash interface dot d. Kita tunggu, kemudian sini klikkan source directory, source directory tc net tc network interface nih. Kemudian di sini kita tekan DHCP. Di sini auto host auto enforce auto n n nps3 IPS NP0S3 Inet DHCP. Kemudian di sini enter lagi static. Jadi di sini ada dua konfigurasi IV-nya, yaitu ada static sama DHCP-nya. Auto NP0S3 S8, maaf, S8 N S8. Terus 92 192 168 10 124 network 192 168 10, kemudian di sini 0. Broadcastnya 192 168 10 254. Selanjutnya di sini bentar. Kemudian di sini kita klikkan eh, kita save dulu. Jangan lupa Ctrl S, kemudian klik save. Selanjutnya, setelah kita save dan restart networking dengan mengetikkan perintah seperti ini. Kita klikkan perintah etc, slash etc, kemudian ini, kemudian .d networking, kemudian start.
Sehingga akan terlihat IP address kita seperti di bawah ini. IP dot Nah, selanjutnya kita kita tes ping dari sistem operasi Windows yang telah kita install di VirtualBox dengan konfigurasi kita kembali seperti di bawah ini. Kita close dulu. Kita minimize dulu, kemudian buka yang ini, kemudian di sini setting kita klik network, kemudian di adapter 1 kita pastikan dia host online adapter kita ubah. Kemudian di sini sesuaikan advance-nya juga. Sini allow all, kemudian di sini oke. Nah, setelah itu kita akan melakukan setting IP pada client sistem operasi. Dan ini kita klikkan ncpa.jpl. Seperti ini, kemudian sini em, sini kita klik 2 kali, kemudian kita klik ininya details, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa IP address-nya 192.168.561. Kemudian di sini subnet masknya 255.255.0. Nah, setelah itu kita melakukan setting untuk IP pada klien. Kita lanjut ya teman-teman. Kita kan sudah melakukan IP konfigurasinya tadi. Selanjutnya untuk menyeting IP konfigurasinya ini, kita harus melakukan mengetik control panel. Caranya Windows R, kemudian kita ketikkan ncpa.cpl, kemudian klik OK. Nah, maka secara langsung akan diarahkan ke network connection kita. Nah, di sini ada 3. Kemudian yang kita pilih itu yang Ethernet 2, karena di sini merupakan eh, merupakan network dari VirtualBox. Kemudian klik 2 kali atau di sini kita bisa klik kanan properties ya. Klik 2 kali, kemudian di sini pilih yang properties, kemudian klik yang Ethernet protokol. Kemudian di sini kita setting ya untuk IP address yang pertama itu 192 192.168.10.4. Pastikan titik komanya itu benar ya teman-teman, supaya tidak terjadi error. Nah, kemudian yang subnet masknya kita sesuaikan dia 255.255.255.255.0 seperti biasa. Kemudian di full gateway-nya di sini kita pilih 192.168.10.1. Nah, kalau kita melakukannya dengan 10.1, nah itu pasti
angkanya ini gabung ya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan up, tombol up yang ke kanan. Nah, ini satu. Karena kalau kita secara langsung menggunakannya langsung 10 satu, maka dia akan gabung hasilnya. Nah, jadi kita harus menggunakan tombol kanan satu. Oke, selanjutnya di sini untuk default gateway-nya kita udah setting di sini 192, 168, 101. Lalu untuk DNS servernya di sini kita buat 192, 168. Di sini kita klikkan Sao di sini satu. Sedangkan untuk alternate DNS server ini kita kosongkan. Nah, jika sudah, klik OK. Di sini klik configure, yes. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Di sini IP DNS servernya yang kedua ada 192, 168, 101. Kemudian yang di sini ada 192, 168, 104. Oke, di sini juga subnet mask-nya 255, 2550. Oke. Nah, untuk melakukan konfigurasi DNS server ini, ada cara yang dilakukannya. Berbeda dengan mengkonfigurasikan IP address, DNS servernya ini setelah hasil dari konfigurasi IP address. Jadi, pada tutorial yang kedua ini, kita akan melakukan cara mengkonfigurasikan DNS server. Baiklah semuanya, kita akan melanjutkan proses konfigurasi DNS server. Pada kesempatan kemarin kita sudah membuat sebuah konfigurasi, yaitu konfigurasi dari IP address. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan proses konfigurasi DNS server. Pertama, kita melakukan penyetingan terlebih dahulu untuk networknya. Di sini kita lihat untuk networknya kita ke network, kemudian lihat adapternya. Ke adapternya, kemudian di sini kita pastikan dalam keadaan break adapter ya. Nah, jika sudah, di sini kita klikkan yang wireless ya, tuh sini. Ini terus di sini wireless. Nah, kemudian yang di sini kita tetapkan sebagai host only adapter saja ya, teman-teman. Oke, di sini kita bikin di sini OAL masih sama seperti kemarin. Kemudian di sini kita klikkan OK. Nah, jika sudah, kemudian kita klik Start. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah jalan ya. Kita close aja.
Sudah login, maka selanjutnya kita masukkan username dan passwordnya. Nah, kalau udah begini, selanjutnya kita ketikkan dengan perintah. Ini sudah masuk ke rootnya ya, teman-teman. Em, kita ketikkan perintah nano etc interface. Atau di sini kita ketikkan dulu ya, sudo so 23456. Oke. Selanjutnya kita ketikkan nano slash etc slash network slash interface. Nah, ini udah masuk ke interface-nya. Di sini kita bisa lihat kalau ah, alamat IP address-nya ini sudah bawaan ya teman-teman. Addressnya kita tulis di sini 192.168.10.1/24. Nah, kalau misalnya ini yang warna biru ini nggak ada, nggak muncul, berarti ada kesalahan dalam penulisan config-nya yang sebelumnya. Tapi kalau ini sudah muncul, berarti sudah berhasil. Nah, selanjutnya untuk mengetikkannya, kita ketikkan tambahannya ya di bawah untuk masuk konfigurasinya, kita ketikkan ini. Auto INP 0S3 IP INP 0S3 init static. Nah, di sini kita gunakan IP static. Selanjutnya address-nya kita tulis address-nya 192.168.1. Di sini kita tuliskan 10 sama /24. Bawaan ininya kan 10.1, jadi kita juga ketikkan 10.1/24. Oke, kalau udah kita enter lagi. Atlasnya kita tulis 255, 255, 255. Nah, kemudian gateway-nya kita bikin 2.168.1.1. DNS servernya DNS servernya 88888. Kalau udah kontrol kontrol O seperti biasa, kemudian kontrol enter, kemudian kontrol X untuk keluar. Nah, selanjutnya ketikkan nano slash etc slash resolve slash con nano slash etc slash resolve slash dot con ya config. Nah, nanti muncul kayak gini. Di sini tertulis dan servernya itu 127.0053. Kemudian di sini kan kalau udah gini kita ketikkan Ctrl S saja ya buat keluar. Seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, kalau misalnya udah muncul yang warna biru kayak gini tuh berarti tuh
kok penulisan config kita itu nggak ada kesalahan gitu. Nah, sini kita ketikkan apt get update. Ini untuk mengupdate dari apt-nya. Kemudian apt get upgrade. Nah, kalau udah di sini kita ketikkan apt install bin 9. Ini kita ketik Y. Oke. Kalau ini berarti dia minta apa ya? Minta input device-nya. Sini device-nya kita pilih Ubuntu. Oke. Kalau udah, ketikkan lagi nano slash etc slash network slash interface. Nah, kalau udah, di sini kita akan menambahkan sebuah file baru ya. Menambahkan line baru. Line barunya itu untuk IP address aliasnya dengan cara mengetikkannya kayak gini. Kita ketikkan perintahnya auto auto INP 0 S3 0 S3. Kemudian di sini titik 2 1. Selanjutnya IPs INP 0 S3. Kemudian titik 2 1 inet static. Addressnya 192.168.1.3. Di sini addressnya kita jadi tulisnya kan 10.1.4 ya. Jadi kita tulis di sini 10.1/24. Oke. Kalau udah, selanjutnya yang kedua di sini kita enter auto INP 0 S3. Sini titik 22. IPs INP 0 S3 titik 2 inet static. Addressnya kita tuliskan 192.168.1.5/24. eh di sini salah, maaf ya, di sini 10/24/24. Jadi address yang kedua itu 192.168.10.4. Nah, selanjutnya yang pertama IP address-nya itu 192.168.10.1. Oke. Selanjutnya kalau udah kita kontrol O untuk mengesetnya, kemudian enter, kemudian kontrol X. Nah, kalau udah kita ketikkan cd etc. Nah, maka akan masuk ke direktori etc-nya. Kita ketikkan ls. Nah, maka akan masuk ke direktori dari etc-nya. Kemudian ketikkan nano name conf. Nah, di sini pastikan dulu kalau koneksi yang kita tadi yang kita koneksikan ini sudah terhubung ke koneksi adapter 1 dan adapter 2-nya. Adapter satunya di sini break adapter supaya dia bisa connect ke internet. Nah, kemudian yang di adapter 2 kita biarkan otomatis post on di adapter. Dan ketik OK. Oke, kalau udah, di sini kita buat file baru dengan nama untuk mengonfigurasikan DNS-nya.
namanya yaitu John nih. Kita klikkan John, kemudian belajar.com dan B master, kemudian file file etc bin.gb belajar titik file etc bin.db belajar, kemudian John belajar sc.com titik i- 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 Jangan lupa untuk tutup kurung. Nah, ini sudah ya. Jadi ada search-nya itu ada tiga ya kurang lebih ya. Yang pertama DNS servernya kita tulis belajar.com, kemudian belajarsj.com, kemudian belajarserver.com, dan kemudian di sini ada IP address-nya 192.168.1. Kalau udah, semua ini akan disimpan ke folder etc bin. Eh, di sini kita klikkan Ctrl O, kemudian ketik Ctrl Enter, kemudian Ctrl X untuk keluar. Kemudian ketikkan lagi nano slash etc slash result slash config. Nah, di sini kan masuk tuh nama name servernya. Jadi kita tambahin aja name servernya itu di bawahnya dengan nama ini. Name server 192.168.1 satu.
Bentar teman-teman, sini kita ketikkan 101. Kemudian yang server yang kedua, belajar.com. Sini name servernya yang ketiga, namanya belajar.sc.com. Kemudian yang server yang keempat, belajarserver.com. Oke, jadi ada tiga ya name servernya itu kita simpan ke IP address 192.168.10.1. Ya, kemudian di sini ketikkan Ctrl O, Ctrl Enter, Ctrl X. Pastikan dulu bahwa adapternya setting koneksinya ini apa ya, udah berhasil. Adapter kontrolnya ini di sini adapter satu, pastikan di sini break adapter, kemudian adapter kedua hasilnya adapter. Oke, kalau udah ketikkan kita buka control panel dengan cara Windows R. Windows R, ketikkan ini ncpa.cpl. Oke, kemudian klik OK. Kemudian di sini kita buka yang Ethernet 2, yaitu internet dari VirtualBox-nya. Di sini ketik properties. Kemudian di sini IP client-nya kita buka. Nah, di sini servernya IP address-nya 10.4, yang kedua ini ada 10.1. Nah, kalau udah, selanjutnya kita buka eh, CMD ya, CMD. Kita klikkan CMD. Kita ketikkan di sini um, ipconfig. Oke, di sini kita close dulu. Kita cek di sini. Nah, di sini kan server yang kedua kita tulis 192.168.10.1. Nah, kita pakai yang server yang kedua. MD untuk lagi untuk mengecek DNS servernya kita bisa ketikkan ping 192.168.10.4. Nah, kalau udah di reflag ini berarti udah berhasil ya teman-teman. Nah, demikian untuk proses DNS servernya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya.